Tadi juga sempat dibahas mengenai artian misi untuk bumi, ya karena memang dibuat itu dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bisa dipakai lagi. Ya, bukan berarti itu tidak ada pemrosesannya ya, tapi memang bisa dipakai lagi. Karena dari bumi untuk bumi. Nah, tapi terkadang orang-orang bilang kalau misalkan laptopnya pakai bahan daur ulang, kayaknya akan nggak sekuat plastik biasa deh, nggak sekuat material plastik laptop biasa deh. Kalau misalkan pemikirannya bahwa semua yang daur ulang itu tidak kuat, saya setuju. Saya contohnya analoginya seperti LKS ya. Dibandingkan dengan kertas biasa lebih mudah hancur kertas koran. Tapi material dari post consumer recycle ini unik. Dia ketahanannya sama atau kuatnya itu sama durability-nya dengan plastik material atau material plastik laptop pada umumnya. Jadi tidak perlu khawatir mengenai durability-nya karena durability-nya juga sudah baik sekali. Terus juga tadi sempat kita lihat bahwa di video ads-nya atau iklannya itu commercial ads-nya ada botol yang di lautan ya, ada sedikit scene di mana botol itu berada di dalam lautan. Kalau teman-teman perhatikan, touchpad-nya itu sama seperti Swift 5 Aerospace. Kalau memang sudah ada barangnya, boleh dicoba, disentuh aja juga udah terasa bedanya. Sama seperti Swift 5 Aerospace, sama seperti Swift 3 OLED ya. Karena memang ternyata teknologi touchpad-nya atau desain touchpad-nya menggunakan desain ocean glass, yaitu sampah-sampah atau plastik atau bahkan botol kaca yang ada di lautan itu didaur ulang ya, tapi konsumsi kacanya nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, tetap pada dasarnya itu tetap material plastik tapi didaur ulang supaya menyerupai kaca. Jadi ketika kita sentuh itu benar-benar terasa seperti kaca, kokohnya seperti kaca, halusnya juga seperti kaca. Jadi konsep dari sebentar. Jadi konsep dari Aspire Vero-nya, touchpad-nya itu menggunakan touchpad yang digunakan juga pada laptop premium seperti Swift 5 Aerospace, seperti Swift 3 OLED juga ya. Jadinya sangat terasa mewahnya. Oke, dari spesifikasinya. Oke. Lalu untuk desainnya sendiri pada sasisnya menggunakan PCR post consumer recycle ya. Tolong diingat ini adalah salah satu kata kunci untuk soal nanti. Post consumer recycle 30% pada bodinya. Kalau untuk keyboardnya sendiri 50%. Ya, jadi kita menggunakan bahan material yang kita daur ulang sehingga mengurangi dampak emisi karbon juga ya. Karena kita pakai bahan yang sudah ada, tidak terpakai, lebih baik kita gunakan lagi. Tapi tetap durability-nya kuat. Oke. Nah, sehingga dari desain-desain tersebut yang sudah saya sampaikan, Aspire Vero mendapatkan Red Dot Winner, mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lain mulai seperti Design Award, lalu Good Design Award itu mulai dari sisi kecantikan atau keindahan dari desainnya dan juga dari jangka panjangnya. Oke, jadi kita jual nggak cuma jual putus nih, kita juga mikirin nih setelah barangnya dijual kira-kira akan berdampak apa. Ya. Lalu untuk teman-teman perhatikan jika di bodinya itu ada kuning-kuning itu bukan tinta, itu bukan cat, melainkan itu adalah hasil ekstraksi dari bahan material PCR-nya sendiri ya, jadi menghasilkan warna-warna dot kuning itu. Jadi cukup eye-catching kalau di lapangan. Nah, untuk sisi keyboardnya sendiri kalau teman-teman perhatikan ada tombol R dan E yang terbalik. Ya, itu adalah tagline dari si Aspire Vero untuk menekankan bahwa kita laptop yang sayang bumi. Karena kita menggembur-gemburkan tulisan RE yaitu reduce, reuse, dan recycle.
yang artinya kita mengurangi emisi karbon pada bumi itu dari reduce-nya. Reuse-nya itu kita bisa menggunakan kembali, bukan hanya laptopnya saja, tapi pada kemasannya juga. Jadi kalau nanti teman-teman sudah ada unitnya, bisa dicek kemasannya, nanti kemasannya kita bisa ubah seperti yang saya jelaskan nanti. Lalu bisa di-recycle juga karena barangnya bisa di-recycle atau bisa didaur ulang. Oke, warnanya sendiri tadi saya bilang warna biru dongkernya mengambil konsep dari Mariana, Palung Mariana, makanya dinamakan Mariana Blue supaya orang-orang peduli juga atau ingat kembali terhadap kebersihan bumi. Jadi nggak cuma bumi tapi dari lautannya juga. Oke. Desainnya tahan lama, durability-nya baik, lalu saat kita melakukan pembongkaran itu mudah karena skrupnya itu skrup konvensional, skrup standar. Lalu pada bagian bodinya tanpa cat ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi unit selling-nya. Untuk siapa sih kita jual produk? Produk ini kita jual ke siapa sih? Targetnya untuk orang-orang seperti apa? Kita bisa jual produk-produk ini ke orang-orang yang punya mindset atau punya pemikiran eco-minded ya. Mereka bisa dibilang sebenarnya bukan idealis, tapi mereka memang punya konsep yang sangat baik sekali karena memikirkan hal yang tidak pada umumnya orang pikirkannya itu jangka panjang dari keselamatan bumi. Mereka ini disebut eco-minded user. Mereka ini adalah aktivis juga, bisa dibilang seorang aktivis go green ya. Salah satunya untuk orang-orang seperti itu. Sudah banyak juga orang seperti ini, jenis-jenis orang yang sangat eco-minded, jadi sangat nilai plus lah intinya. Oke, dari teman-teman mungkin juga ada yang sudah eco-minded, mereka yang sayang-sayang sama bumi, mereka yang mikir sampahnya jangan dibakar, plastiknya itu harus dimasukkan ke tempat yang sesuai gitu. Pasti ada dari teman-teman juga. Nah, selain untuk orang-orang yang memiliki pemikiran eco-minded, kita bisa targetkan ke user-user yang memperdulikan performa. Oke, performa dalam artian ini karena ada Intel Evo-nya yang punya sekian banyak kelebihannya. Oke. Kita lihat sisi 360 derajatnya dulu ya. Untuk Esparvero sendiri ya tadi sudah dijelaskan buat use and glass, lalu PCR, Intel Evo juga nanti kita bahas Intel Evo-nya. Dan ada satu aplikasi yang unik di sini namanya VeroSense. Bukan NitroSense, bukan PredatorSense, tapi ini adalah VeroSense yang punya konsen terhadap saya bilangnya sih aplikasi ini lebih konsen ke energi saving atau mungkin kita bilangnya lebih ke penghematan dayanya. Karena dari cara dia menghemat daya, dia bisa memperpanjang usia dari baterainya sendiri. Oke, contohnya seperti ini. Di Esparvero kita bisa buka software Esparvero ya. Di bagian sisi performance-nya kita bisa ada pilihan. Kita ada pilihan di situ. Kalau di Predator mungkin banyaknya naiknya ke atas. Tapi kalau di Esparvero justru malah banyaknya turun ke bawah. Turun ke bawah maksudnya performance-nya diturunkan. Menu penurunan performa. Ada yang namanya performance, balance, eco, dan eco plus. Nah, ketika kita pilih performance, artinya naik semuanya. Kita bikin kenceng. TDP-nya juga dikasih maksimal. Lalu kipasnya diputar lebih kencang. Tapi ketika balance ya normal. Eco sama seperti yang ada di Swift mungkin. Nah, versi silent-nya. TDP-nya diperkecil, lalu kipasnya dikecil. Tapi kalau untuk Eco Plus, nah ini yang unik. Udah ada Eco, tapi ada lagi namanya Eco Plus. Eco Plus benar-benar penghematan daya yang sangat ekstrim sekali. Dia nggak cuma dibuat hemat, tapi sangat ekstrim hematnya karena menonaktifkan fungsi-fungsi dari laptop itu sendiri. Bisa dari flight mode dinyalakan ya, tiba-tiba menjadi flight mode, koneksinya dimatikan, kita hanya membutuhkan sesi offline ya, atau bisa data-data offline seperti Word dan Excel supaya baterainya tidak terlalu boros, kita bisa pakai Eco Plus. Tapi dari performanya pasti diturunkan ya.
Ini adalah contoh dari Verosense ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi di sini ada gambar battery, ada menu battery di bawah bagian bawah ini. Teman-teman lihat di sini ada battery. Ketika kita klik, nanti ada pilihan untuk auto switch off ketika baterai terisi di 80%. Jadi otomatis hanya mentok di 80%. Cocok untuk orang-orang yang biasa pakai laptop dalam kondisi colok seharian. Biasanya pekerja kantoran nih suka banget nih colok seharian nih. Nah, kita bisa pakai fitur battery ini. Sebenarnya juga nggak cuma Aspire Vero yang bisa pakai fitur ini. Jadi teman-teman boleh coba di laptop-laptop lain ya, tapi nggak semua laptop ya. Untuk generasi terbaru, generasi 11 ke atas, laptop seri-seri premiumnya dicoba buka Acer Care Center. Nanti di Acer Care Center nanti ada pilihan monitoring, lalu pilih battery, ada tanda panah ke atas. Itu diklik aja, nanti kita bisa pilih 80% maksimalnya. Cuman nggak di semua laptop ya. Untuk sementara ini belum di semua laptop, tapi so far generasi terbaru kita sudah ada di Acer Care Center-nya. Saya mohon maaf kalau suara saya kurang begitu jelas ya, karena suaranya lagi nggak enak badan. Oke, teman-teman yang belum absen boleh klik absensinya di tombol chat, di kolom komentar ya, atau kolom chat. Saya sudah untuk kopenya. Oke, sampai Verosense ini ada pertanyaan dulu dari teman-teman semua. Dari teman-teman Sumatera, kalau ada pertanyaan boleh, pertanyaan out of topic juga boleh. Misalkan ada isu atau kendala boleh kita bahas sama-sama. Nanti boleh sampaikan di kolom chat ya. Productivity. Oke, selain Verosense kita juga menggunakan prosesor generasi 12 ya, teman-teman tahu. Core i5 1235U ya, U series dengan 10 core dan 12 thread-nya. Dan untuk memorinya LPDDR4X. Untuk RAM-nya ya, RAM-nya sudah dual channel LPDDR4X. SSD-nya sudah Gen 4. Jadi ini kencang banget, performanya sangat baik. Makanya tadi saya bilang untuk orang-orang yang mencari performa, karena SSD-nya sudah Gen 4, RAM-nya sudah dual channel ya. Untuk grafiknya sudah terbaca Iris Xe juga ya, di generasi 12 kan cukup unik nih, harus dual keping atau dual channel. Ini sudah dual channel, jadi sudah terbaca Iris Xe. Dan yang pastinya sudah disertifikasi atau diverifikasi oleh Intel Evo. Kalau kita cari nggak ada logonya. Logonya bukan stiker, tapi emboss yang di sisi kiri. Ya, teman-teman ini bisa dilihat di sisi sini. Ada Intel Evo ya. Ini emboss, jadi cetakan, bukan pakai stiker. Oke, selain itu juga dari sisi verifikasi Intel Evo-nya kita pakai third edition, yang mana fitur-fiturnya harus lebih ditingkatkan, seperti mungkin di Swift 3 Infinity 4 kita minimal HD kameranya minimal HD karena itu second edition. Tapi kalau di Aspire Vero ini kita pakai yang full HD karena third edition teman-teman. Full HD itu ya, baterainya tahan up to 16,5 jam. Up to 16,5 ya, aku bilangnya 12-13 jam masih oke, penggunaan standar ya. Oke, ini 16,5 karena juga dibantu oleh Verosense-nya yang tadi ada fitur-fitur Eco Plus-nya, Eco dan lain-lain. Dan kalau misalkan ditanya tentang Intel Evo, sebenarnya syaratnya ada banyak banget. Generalnya atau yang paling umumnya kita tahu baterainya harus di atas 9 jam. Lalu nggak cuma baterai, dia juga harus ada Thunderbolt-nya. Instant wake juga, performanya harus oke saat di-charge atau tidak di-charge. Itu adalah syarat Intel Evo paling umum. Support untuk ini fast charging juga ya. Tapi kalau misalkan di third edition ada yang baru mulai dari 1, kameranya full HD dan ada AI-nya. Kalau di kita kameranya pakai Acer TNR, yang mana ketika di dalam kondisi low light atau gelap nggak ada efek-efek semutnya.
Kalau bahasa kerennya noise-nya ya, nggak ada noise-nya, tapi kalau bahasa, awamnya mungkin kita bilangnya ada semut-semutnya itu hilang. Seperti, ya teman-teman tahulah kalau misalkan, teman-teman nonton televisi, antenanya tidak terhubung, biasanya kan ada efek-efek semut ya, itu kan noise namanya, atau antenanya tuh kurang pas. Nah, kalau di Aspire Vero, kameranya ada SR-TNR yang bisa menjernihkan efek-efek noise tersebut. Sudah Full HD, TNR pula, jadi hasil kameranya sangat bagus sekali. Ya, kameranya sangat bagus sekali. Lalu didukung juga oleh yang namanya AI Noise Cancellation dari mikrofonnya, sehingga suara-suara di background akan dihilangkan atau disenyapkan. Hanya terdengar suara kita aja yang berbicara. Oke. Untuk Windows-nya sendiri ya kita tahu sudah ada Windows 11. Semua laptop mungkin hampir semuanya ya sudah ada Windows 11-nya. Ada satu brand mungkin yang belum, atau satu atau dua brand ya, beserta brand lokal. Oke. Dan ada masih banyak lagi fitur-fitur dari third generation atau third edition IntelliFone-nya. Ya, kita tadi aku sempat bahas bahwa ada yang namanya reuse, bisa digunakan kembali. Nggak cuma laptopnya, tapi kemasannya juga bisa digunakan kembali. Kalau teman-teman angkat bagian boxnya, terus kemasannya ya ditarik ke atas, nanti akan seperti ini teman-teman, dia lipatan ini akan terangkat lalu bisa dijadikan storage box atau bisa dijadikan box container, yang mana ini sangat kepakai banget. Soalnya biasanya setiap user yang membeli laptop, user itu pasti akan taruh boxnya di atas lemari ya, nggak kepakai lagi, atau bahkan ada yang dibuang. Dan banyak juga kasusnya di mana toko itu, oh ya mbak saya mau bawa laptopnya aja, boxnya ditinggal aja di toko. Biasanya ada juga seperti itu, karena ada kasus seperti itu juga. Nah kalau misalkan Aspire Vero kayaknya untung juga nih buat toko, karena bisa jadi storage box ya, kepakai banget, benar-benar baik banget. Fungsinya sangat memikirkan jangka panjang. Lalu untuk bagian partisi laptopnya, teman-teman bisa gunakan untuk pot tanaman, yang mana ada daya serap yang lebih baik ya, bisa diserap lebih baik oleh pot tanaman tersebut ketika kita siram oleh air. Dan pada bagian partisi atau sekat di adapternya, teman-teman bisa lipat ya teman-teman. Ini ada sekat adapter di sini, bisa lipat lalu dimasukkan sesuai sama slotnya. Nanti teman-teman bisa jadikan laptop stand. Laptopnya bisa ditaruh di atas laptop stand tersebut supaya sirkulasinya lebih mantap, sirkulasi dari udaranya lebih baik lagi. Dan gak cuma sirkulasi, tentunya postur atau posisi dari si laptop, keyboardnya tuh akan nyaman sekali buat kita. Oke. Jadi dipikirin banget semuanya. Nah, sekarang kita bahas tentang fitur-fitur yang mengagumkan. Mungkin aku akan bahas perbedaan sekarang dan dulu, perbedaan Aspire Vero yang sekarang dengan Aspire Vero yang sebelumnya. Satu, dari sisi layarnya atau sisi ukurannya. Bukan 15 inch tapi 14 inch. Oke, tolong diingat. Bukan 15 inch tapi 14 inch. Color gamutnya untuk kelas Aspire itu biasanya di angka 45% sampai 45% TSC atau 60% sRGB. Di kelas brand-brand lain kompetitor juga sekelas itu, biasanya color gamutnya memang di angka sekian. Tapi di Aspire Vero yang terbaru, sRGB-nya atau color gamutnya sudah 100%. Ya, generasi 12, satu layarnya 14 inch, kedua color gamutnya 100%. Ada port Thunderbolt-nya. Karena apa? Karena ini adalah laptop yang sudah disertifikasi Intel Evo. Sebelumnya tidak ada Intel Evo-nya ya. Sebelumnya tidak ada Intel Evo-nya, sekarang ada Intel Evo-nya. Pastinya ada Thunderbolt. Lalu kameranya bukan HD lagi, melainkan kamera Full HD. Yang mana laptop Aspire 5 generasi 12 yang terbaru itu masih HD ya, pakai TNR tapi HD. Kalau ini Full HD with TNR atau SR Temporal Noise Reduction.
Ada purified voice-nya, lalu connectivity-nya Wi-Fi 6E atau connectivity yang terbaru. Sehingga ini bisa jadi semacam efek sandwich untuk brand lain ya sebenarnya. Jadi ketika user itu membeli laptop di kelasnya Aspire 5, ya, user mau simple. Nanti akan aku bahas deh nanti habis ini. 2 slide lagi. Nanti akan aku bahas. Terus untuk benefit yang didapatkan ketika membeli Aspire Vero generasi terbaru, tentunya adalah accidental damage protection-nya free selama 1 tahun. Ini bukan Acer Priority Care ya, tapi accidental damage protection tok. Hanya ini aja. Kalau Acer Priority Care kan ada accidental damage protection atau ADP plus priority service. Sedangkan kalau ini accidental damage protection aja. Oke. Eco-friendly banget. Baterainya up to 16,5 jam dengan fitur VeroSense yang paling bawahnya ya, Eco Plus-nya. Lalu color gamutnya 100% sRGB. Oh iya, aku juga lupa untuk sampaikan bahwa kemasannya itu bisa didaur ulang semuanya, dan tinta pada kemasannya itu menggunakan tinta yang berbahan dasar kedelai. Jadinya benar-benar nggak ada bahan kimia ya teman-teman ya. Oke. Secara summary atau secara keseluruhan kita bahas spesifikasinya ya. Sorry sebentar. Ini dia. Menggunakan Intel Core i5 1235U, prosesor generasi 12 ya, dengan teknologi Intel Thread Director-nya, sehingga kita bisa efisien saat membuka aplikasi, baterainya akan lebih irit. Itu adalah keunikan dari Intel generasi 12. Lalu grafiknya Intel Iris Xe grafik. Sudah terbaca Intel Iris Xe karena RAM-nya sudah 8GB LPDDR4X dual channel ya teman-teman. Dual channel. Lalu untuk SSD-nya sendiri 512GB, sudah Gen 4, sudah sekelas laptop-laptop premium tentunya. Gen 4 512GB, Full HD kameranya. Layarnya juga Full HD 14 inch ya, dengan color gamut 100% sRGB, bukan 45% NTSC atau 60% sRGB, tapi ini 100% sRGB. Harganya di angka berapa? 10.699.000. Oke. Untuk link absennya baik saya share ulang ya. Sudah ya, silakan diklik aja linknya, nanti isi formnya. Oke, harganya sendiri sedang promo menjadi 10.699.000, yang mana ini bisa memberikan efek sandwich teman-teman. Ya, kita bisa update brand lain. Ya, kita bisa update brand lain, yang mana kita punya Aspire 5 Slim. Aspire Vero pun juga sekelas dengan Aspire 5 Slim dengan keunikannya yaitu Intel Evo. Misal kita menjual Aspire 5 Slim 8GB 1 slot free RAM-nya. Untuk user maunya untuk 8GB-nya sendiri biasanya user itu kita kan tahu ya kalau ini adalah Intel UHD terbacanya karena belum di-upgrade jadi dual channel. Tapi kalau usernya, Mas saya 8GB aja cukup, nggak mau di-upgrade, ada nggak yang langsung Intel Iris Xe grafik? Ada, kita bisa sarankan ke Aspire Vero. Oke, Aspire Vero sudah dual channel, jadi Iris Xe-nya sudah terbaca. Semua dari comparean ini saya tulis Iris Xe karena sebenarnya prosesornya, chipnya sudah Iris Xe, hanya butuh dipancing oleh RAM kedua. Jadi harus dual channel. Ya, cukup dipasang aja tambahan 4GB nanti terbaca Iris Xe. Waktu itu aku dapat info dari tim promotor Sumatera, dia sudah coba 4GB bisa. Makanya saya pede bilang seperti ini. Oke. Karena memang yang dibaca itu bukan kapasitasnya untuk dual channel, melainkan dari bitnya sendiri, bit dari si RAM-nya. Untuk user jika ingin mencari laptop dengan upgradable, kita sarankan ke Aspire 5 Slim. Karena Aspire 5 Slim ini upgradable banget. RAM-nya bisa ditambah sampai dengan 24GB kalau usernya memang
merasa tidak cukup 8 GB, kita bisa kasih opsi upgradable. Tapi kalau cukup, kita bisa sarankan ke Aspire Vero. Oke. Lalu untuk displaynya sendiri 14 inch Full HD IPS. Walau color gamutnya bukan 100%, tapi dia sudah ada Acer Color Intelligence-nya. Yang mana brand lain pakainya color gamutnya sama, kurang dari 100% juga. Tapi karena bantuan Acer Color Intelligence, warnanya saturasinya akan ditingkatkan. Oke, itu kelebihan dari Acer Aspire 5 Slim. Kalau mau yang sudah pasti color gamut 100%, kita bisa sarankan di Aspire Vero ya. Lalu untuk materialnya sendiri ya teman-teman, materialnya ini menggunakan magnesium aluminium pada Aspire 5 Slim. Brand lain pakainya all plastik mungkin ya. Ada yang pakai aluminium pada topnya, restnya menggunakan plastik. Oh boleh, nanti aku sampaikan ke AE-nya ya. Oke, ini plastik. Boleh Bit Plus, nanti aku sampaikan 53 Wh sehingga lebih tahan lama di Aspire 5 Slim, sedangkan brand lain 40-an rata-rata. 40-an Wh, brand untuk Aspire Vero sendiri 56 Wh dan sudah disertifikasi Intel Evo, makanya dibilang sampai 16 jam. Karena apa? Salah satu pendukungnya adalah RAM yang sudah dual channel tapi dia menggunakan LPDDR4X. Ini RAM-nya digunakan di Shift 3 Infinity 4 loh. RAM yang digunakan pada laptop-laptop premium thin and light. Ya. Irit low power LP ya. Tapi performanya mantap. Ini contoh underdeal-nya. Ya, foto underdeal-nya di bagian backdoor dari Aspire Vero. RAM-nya sendiri onboard ya teman-teman ya. Kalau LP itu onboard tapi sudah dual channel. SSD-nya 1 slot, Gen 4 ya, sudah kencang sekali. Dan ini untuk kipasnya. Lalu baterai yang cukup besar yaitu 56 Wh. Nah, aku juga sampaikan ini kembali ya, kalau teman-teman ada yang belum download, boleh di-download. Ini adalah product guide. Kalau misalkan Bit Plus Pekanbaru sudah punya file ini. Ini spesifikasi lengkap, ada ininya juga ya, ada upgrade ability-nya juga, bisa di-upgrade atau enggak. Nah, teman-teman semua yang ada di store Sumatera, kalau butuh file ini, teman-teman bisa scan langsung aja barcode-nya atau buka linknya di Acer Product Guide bit.ly Acer Product Guide, atau saya share linknya sebentar ya. Maaf. Salah. Ulang. Oke, silakan klik linknya. Link product guide-nya saya sudah share di kolom chat. Ini linknya boleh disimpan. Dia ini akan diupdate secara real time ya. Jadi kalau ada produk baru nanti akan langsung masuk otomatis. Teman-teman bisa lihat ada banyak banget, mulai dari TDP-nya berapa, storage-nya ini bisa di-upgrade atau enggak. Lalu pada RAM-nya sendiri bisa di-upgrade atau enggak, itu lengkap banget di sini. Itu lengkap semuanya. Oke, enggak cuma laptop, I/O juga ada di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan bertanya ke HE atau bertanya ke saya, mungkin akan terjawabnya cukup lama. Sebagai opsi alternatif, teman-teman bisa buka product guide. Mudah-mudahan terjawab di product guide-nya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman Sumatera? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin akan mulai kuisnya aja ya. Teman-teman Sumatera, kalau ada pertanyaan apapun itu, out of topic, mulai dari kendala dan lain-lain, bisa sampaikan aja, nggak apa-apa. Kendala nggak mesti Aspire Vero, kita bisa bahas tentang produk-produk lain kalau memang mau dibahas.